Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2045, 70% penduduk kita ini akan ada di perkotaan. 70%. Kalau dunia di tahun 2050, 80% penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia, sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa maupun di Amerika, kota-kota yang mencekam karena penganggurannya banyak, karena homeless-nya banyak, dan kita tidak ingin itu terjadi di negara kita, Indonesia. Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman dihuni, dan juga lovable. Orang yang berkunjung ke sana senang ingin kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di situ juga sangat mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita itu sudah mulai macet. Mulai macet. Pak Wali Kota Balikpapan udah macet. Sudah. Saya dengar sudah. Surabaya sudah macet, Pak Wali. Sudah. Sampun Pak, sudah. Bandung, Pak Wali Kota Bandung, sudah macet Bandung? Sudah. Medan, Pak Wali Kota Medan ada macet? Macet. Oh Pak Wali, macet. Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Saya sampai apal. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama, itu per kilometer, yang MRT yang bawah tanah itu 1,1 triliun rupiah per kilometer. 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. Tolong tunjuk jari, kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? 1 kilometer 2,3 triliun. Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, yang kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di Inka, itu kurang lebih 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari. Saya beri sepeda. Enggak ada yang mampu. Apalagi kereta cepat. Kereta cepat itu juga justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu 780 miliar per kilometernya.
Oleh sebab itu sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rel, tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, 3 gerbong, atau 1 gerbong. Nah, ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50%, APBN 50% misalnya. Karena kalau tidak, sepuluh 20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Nggak percaya, kita lihat nanti. Kalau nggak kota-kota siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya. Yang kedua, yang berkaitan dengan kota masa depan itu seperti apa? Banyak di antara kita masih banyak yang keliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high rise buildingnya. Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru. Kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki. Kota yang baik itu adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota yang ramah terhadap pesepeda. Kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan. Ada trotoar, semua paving block semuanya. Ada mestinya sekarang ini penggunaan paving grass akan lebih baik, akan lebih hijau. Ada pedestrian, nggak ada pohonnya. Sehingga kita ini negara tropis, panas. Sehingga nggak ada yang mau yang berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu, kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota.